Saya belum melawat. Selamat malam semuanya. Eh, ada yang bawa pembalut nggak? Saya keringetan banget sini. Jadi ini stand up komedi pertama saya ya. Maklumlah kalau nanti ada garing-garing atau nervous gimana. Jadi perkenalkan, nama saya Eki. Saya bangga banget dengan nama saya Eki ya. Karena dengan nama saya bisa membedakan mana teman yang baik, mana teman yang nyebelin gitu ya. Kok bisa? Jadi gini, kalau teman yang baik itu panggil saya komplit biasanya, Eki ya. Kalau enggak disingkat Ki gitu ya. Hah? Ketebak dong. Nah ini gini, kalau Ki udah makan, Ki ntar open mic ya, gitu kan kayaknya kalem, enak ya kan, damai. Nggak enaknya kalau teman yang nyebelin tuh ya, manggilnya gini, apa kabar lu ya ampun, tadi pagi kulitnya kuning sekarang hitaman lo ya. Nggak enak lagi kalau kayak gini, kalau lagi open mic di Ice Lava ya, tempatnya orang makan, tiba-tiba ada yang nyeletuk, ya ampun di panggung ada kan. Kebayang nggak sih diri kayak gimana? Siram buruan keburu galerin gitu ya. Itu jadi gitu ya. Nama itu tapi beruntungnya saya nggak sendirian. Nama Eki ada lagi, Eko, Eka tuh senasib sama saya tuh. Ya kalau belum kena ya sabar aja lah ya nanti ya. Jadi itu masalah nama. Jadi kalau tadi saya ngomongin soal masalah teman yang nyebelin gitu ya. Jadi saya ngomong kalau teman nyebelin itu menurut saya ada lagi, yaitu teman yang suka durhaka sama leluhurnya. Ya. Gaya bahasanya ya. Jadi gini, kalau lagi jalan-jalan ke gunung ya, kalau lagi jalan-jalan ke hutan gitu kan, sering ketemu teman-teman yang pengen kencing nih katanya gitu kan. Ya, mereka nyari tempat kencing sembarangan, tapi nggak sembarangan banget gitu ya. Pasti mereka nyari tempat yang bisa memantulkan airnya gitu. Di pohon ya kan, ya, di batu ya kan. Nggak tahu kenapa mereka nyari tempat yang bisa memantulkan airnya. Ya, ini sebenarnya curhat ya. Jadi gitu. Nah lagi pas mau kencing, mereka masih sempatnya mamerin kakeknya ya. Aduh, misi mbah misi ya, cucunya mau kencing gitu ya. Mau kencing, bangga banget mbahnya jadi penunggu batu ya kan. Yang bikin heran lagi mereka durhaka gitu, mau kencingin mbahnya masih sempatnya pamit ya. Itu mbah macam apa yang mau dikencingin sama cucunya ya kan? Ya. Itu temen yang nyebelin satu ya. Ada lagi temen yang nyebelin satu lagi, temen yang suka pakai kacamata gede, tau nggak? Ada yang pakai kacamata gede? Mbak, temenan mbak ya? Gak apa-apa. Jadi gitu, saya ngomongin temen soalnya ini ya. Maaf. Jadi ada yang temen yang suka pakai kacamata gede ya. Tahu kacamata gede, kacamata normal tuh kayak gini ya. Jadi kalau ya, ya, kacamata minus normal tuh kayak gini. Ya, kalau yang pakai kacamata gede itu saya suka nanya dalam hati ya. Itu sebenarnya kacamata apa kacamuka sih, ya kan? Ya, itu matanya yang minus apa mukanya yang minus? Ya. Mbak, maaf mbak, temen ya. Kita belum temenan ya. Ya itu soal temen ya, temen yang nyebelin ya. Terus ada lagi temen yang nyebelin itu temen yang suka pakai merek branded ya. Pakai baju bermerek ya maksudnya. Jadi dari ujung kaki sampai ujung kepala pakai baju bermerek. Terus di rumahnya semua juga maksudnya impor ya, bukan bermerek, saya lupa. Jadi impor, di rumahnya juga pakai semua yang impor ya. Dari jam dinding impor, made in China ya. Sendok garpu melamin semua made in China ya kan. Saya ngeri aja gitu ya kalau bangsa ini sampai ketergantungan dengan namanya China ya, made in China. Sempat kemarin kita krisis cabai, kita impor cabai dari China ya kan. Sampai ada cabai made in China ya. Yang bikin saya ngeri itu ya, kalau pas kita jalan gitu ya ke Pantai Kuta sama temennya atau sama pacarnya ya kan, nonton sunset duduk di pantai ya kan, enak tuh cahayanya ya, nonton sunset ceritanya ya, pas kita duduk jalan-jalan main pasir ya, tiba-tiba kita nemu papan besi gitu kan, papan besi ya, apaan nih, kita buka ya, bersihin pasirnya, nemu tulisan Pantai Kuta made in China, kan nggak asik ya. Bayangin coba, Pantai Kuta made in China loh, saking ketergantungannya kita ya, kayak gitu. Itu teman yang suka pakai merek baju-baju impor, bahan-bahan impor ya. Terus lagi saya nervous banget, beneran nggak usah diketawain. Terus
Ya, saya jadi lupa mau ngomong apa, bentar ya, contekan dulu ya. Iya. Satu lagi nih teman ya, teman yang bikin saya sebel itu teman yang idealis gitu ya. Idealismenya kuat banget gitu ya. Itu ada mbak kos saya contohnya ya. Jadi mbak kos saya tuh dia suka nebeng tapi idealismenya kuat banget ya. Pernah waktu saya memanasin motor ceritanya kan, tiba-tiba dia keluar kos, Ki mau kemana? Mau ke Gale, numpang dong, saya mau ke Gramedia katanya. Oh ya silakan katanya kan. Pegangan mbak katanya. Aduh nggak deh, bukan muhrim katanya gitu kan. Ya itu satu ya. Berikutnya dia kayak gitu lagi, numpang lagi. Saya bilang pegangan dong mbak katanya. Aduh nggak deh, saya udah punya pacar belajar setia Ki kata dia. Kan? Saya sih nggak apa-apa dia kalau pegangan. Masalahnya saya kalau mau ke galeri, saya mesti lewat bypass ya. Tahu sendiri bypass ramenya kayak gimana ya kan, orangnya naiknya kenceng-kenceng kayak gimana. Saya ngerinya kalau pas jatuh ya, dia ngantuk atau kenapa jatuh tiba-tiba, pas saya mau tolongin tuh orang-orang pada ngumpul, nggak nolongin dia, ngerubutin saya. Mas tahu nggak ini Bali? Tahu, beli tahu saya. Tahu nggak Bali itu kota pariwisata? Tahu, beli tahu. Tahu nggak tempat pariwisata itu harus jaga kebersihan? Tahu, beli. Itu kenapa buang sampah sembarangan mas? Katanya. Gede banget sampahnya. Ya teman itu. Kalau banyak buat kalian-kalian deh ya, yang punya idealisme kuat gitu ya, jangan kuat-kuat deh gitu. Terus ngomong-ngomong soal teman yang bikin sebel soal idealisme, ada lagi temen cewek biasanya idealismenya kuat tuh ya. Jadi mereka suka bilang soal namanya inner beauty, ya kan? Inner beauty kan, kecantikan dari luar tuh nggak penting, yang penting inner beauty gitu kan. Tapi anehnya ya kan, pas mereka mau berangkat kuliah, ngaca, ada jerawat muncul di hidung, bingung. Ya ampun jerawatan nggak cantik lagi. Ya ampun gimana? Ya, itu inner beauty-nya kemana itu? Idealismenya kemana sih? Ya, pada kemana ini? Ya. Itu soal idealisme. Nyontek lagi saya lupa saya mau ngomong apa. Oh ya, ini yang terakhir. Belum 10 menit ya? Belum, ya udah terakhir saya nggak ada bahan soalnya. Ya. Jadi gini. Saya paling sebel tuh ya temen yang nggak move on ya. Kalau anak sekarang katanya nggak move on. Jadi udah, tapi lebih parah, udah berusaha cinta sama orang lain, tapi dia masih ingat mantannya ya kan? Nah, hashtagnya drop nih. Jadi kayak gitu ya. Saya punya teman admin ya kan, anak-anak admin ya, anak-anak admin stand up komedi ya. Saya rasa mereka nggak move on ya, karena udah 2 kali stand up baru 1 orang admin yang mau maju ya. Saya pikir mereka sih kemarin sempat bilang itu kenapa dicopot, Jadi kemarin mereka sempat bilang kan. Jadi mereka waktu briefing kemarin mereka sempat bilang ya, Mbak kenapa sih ngadain stand up komedi di Bali? Karena kita itu mengikuti stand up komedi ya, karena kita itu cinta stand up komedi. Tapi buktinya mereka nggak mau maju dan katanya mereka masih teringat-ingat cinta lamanya, boy band ya kan? Coba bayangin deh kalau sama stand up komedi itu anak cewek ABG ya, didemenin sama cowok ya, udah dirayu-rayu, aku cinta kamu, oh iya, senang banget kan? Tapi ujung-ujungnya yang kita putus aja. Sebenarnya aku masih sayang sama kamu, cuman aku masih keinget mantanku, ya kan? Coba bayangin stand up komedi kayak gitu, ya kan? Bener kata Maha kayak minggu lalu ya. Bayangin galaunya kayak gimana itu cewek ya kan? ABG digituin lagi ya. Pasti dia duduk ya, kata Maha dia duduk ya. Difoto sama temennya, diedit hitam putih, emo ceritanya ya kan? Ceritanya emo ya. Iya hitam putih kan sama ceritanya, emo ceritanya. Ya, dipajang di jejaring sosial, terus nama jejaring sosialnya diganti ya. Kalau di sini stand up Indo Bali diganti ya, stand up Indo Bali yang selalu tersakiti mencoba lucu kembali kayaknya gitu ya. Udah itu aja dulu saya nggak ada bahan lagi. Kalau ada kurang-kurang saya mohon maaf, kalau ada kelebihan mohon dikembalikan. Selamat malam. Berikutnya ada Iki.